Shalom, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang hebat, yang selalu kita sembah, yang selalu kita puja, tidak pernah melupakan kita. Kenyataannya sampai pada hari ini, kita hidup karena kemurahan Tuhan, kita ada karena kekuatan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya iman bahwa selalu ada harapan setiap hari bersama dengan Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin, dan kita hidup karena janji Tuhan yang kita imani setiap hari. Puji Tuhan, haleluya. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, dan topik renungan firman Tuhan kita pada saat ini adalah rajin berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini hati kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sahabat Jepro Community yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan terambil di Titus pasal 2, ayatnya yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dari segala dosa. Darahnya yang tercurah di kayu salib telah menguduskan kita, sehingga kita saat ini sudah menjadi umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dan Alkitab menegaskan kepada kita, salah satu tujuan utama ketika kita menjadi umat Tuhan, menjadi milik Tuhan, adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik berbeda dengan kenyataan kehidupan orang dunia pada waktu Titus sedang melayani di jemaat yang ada di Kreta. Ketika Titus menerima surat dari Paulus ini, di mana budaya pada waktu itu di Kreta Yunani, kalau pintar buat jahat dikatakan cerdas, dikatakan hebat. Kalau punya pinter-pinteran untuk mempertahankan diri dengan berlaku culas, dianggap sebagai orang yang jago, dan sebagainya. Nah, dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa umat Tuhan harus melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebiasaan orang dunia. Di sini didorong agar umat Tuhan berani lawan arus dari apa yang telah diterima oleh dunia sebagai suatu kebiasaan. Kebiasaan yang buruk diterima dalam masyarakat, dianggap oke-oke saja. Malahan kebiasaan buruk itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, dianggap sebagai satu prestasi. Tapi di mata Tuhan ini tidak benar. Sehingga Tuhan mendorong umat Tuhan pakai cara surgawi, pakai cara kerajaan Allah, yaitu rajinlah berbuat baik. Jadi bukan sekadar kita sudah melakukan kebaikan menurut kacamata Tuhan, cara pandang Tuhan, tetapi dikatakan rajin berbuat baik menegaskan berbuat baik itu menjadi kebiasaan kita. Berbuat baik itu menjadi ciri khas kita. Berbuat baik itu menjadi keunikan kita sebagai anak Tuhan. Berbuat baik menjadi pembeda antara dirimu dengan orang-orang lain yang ada di sekitarmu yang hidup tidak takut akan Tuhan. Justru ekspresi iman kita kelihatan dari kita punya kebiasaan rajin untuk berbuat baik. Sehingga ketika seseorang mengaku sebagai anak Tuhan dan dia punya kebiasaan melakukan hal-hal yang baik, orang langsung melihat, oh ini pasti orang Kristen. Kok tahu?
Karena dia rajin berbuat baik. Karena dia senang, suka berbuat baik. Artinya, ketika ada anak-anak Tuhan tidak suka bikin kebaikan, tidak sedang melakukan kebaikan, maka orang akan berkata, kok orang Kristen kayak gitu sih? Katanya murid Kristus, kok kelakuannya kayak gitu sih? Nah, saudaraku, artinya dunia sendiri sudah tahu bahwa standar hidup anak-anak Tuhan adalah memiliki kebiasaan melakukan kebaikan. Sehingga ketika anak-anak Tuhan yang ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan tidak menunjukkan kebaikan, maka dunia yang akan berbicara, dunia yang akan mempertanyakan, kok kayak gitu sih orang Kristen? Karena mereka tahu, mereka paham, memang ciri khas kekristenan adalah rajin berbuat baik. Saudaraku, jangan sampai orang dunia tahu ciri khas orang Kristen rajin berbuat baik, tapi kita anak-anak Tuhan pura-pura lupa untuk melakukan kebaikan. Ini persoalannya, saudara. Jangan sampai kebalik seperti itu. Bisa repot. Ingatlah, kita adalah anak Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita konsisten untuk melakukan kebaikan? Firman Tuhan mengatakan dalam Titus 2 ayat yang ke-10, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Saudaraku, poin yang terpenting adalah ketika kita melakukan kebaikan, pastikan hati kita ini bulat, hati kita ini utuh, hati kita ini tulus untuk melakukan kebaikan dan setia. Maka kerajinanmu untuk melakukan kebaikan, karena ini adalah bentuk pengabdian dirimu kepada Tuhan, so pasti akan menjadi kenyataan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami memiliki hati yang tulus dan setia untuk melakukan kebaikan. Dan kami kedapatan sebagai orang yang rajin untuk berbuat baik setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.